channel YouTube Aceh Explorer. Subscribe, komen, like, dan share Aceh Explore. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman wa fahma wa hikna bisalihin. Walamma kanat attiba'u ma'ilatan ila ittiba'i syahwatil qati'ati li sabilillah wa kanal malu musahhilan laha wa alatan ilaiha azumal khataru fima yazidu ala qadril kifayati fasta'azal anbiya'u min syarrihi hatta qala nabiyuna alaihi salatu wassalam Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafan falam yatlub minad dunya illa ma yatamahhadu khairuhu wa qala Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Wasta'aza Ibrahim sallallahu alaihi wasallam faqal wajnubni wa baniya an na'budal asnam wa uniya biha hadaini wa ana biha hadaini al-hajaraini zahaba wal fiddata id rutbatun nubuwati ajallu min ayyuhsha 'alaiha an ta'taqidal ilahiyata fi syai'in min hadhil hijarah idh qad kafa qabla nubuwati ibadatuhuma ma'as sughri wa inna ma ma'na ibadatihima hubbuhuma wal iqtiraru bihima warukunu ilaihima. Dan manakala adalah tabiat itu yang condong kepada mengikuti syahwat yang memutuskan bagi jalan Allah, dan adalah harta itu yang memudahkan baginya syahwat dan alat kepada yang syahwat, niscaya besarlah bahaya pada barang-barang yang lebih ia di atas kadar kifayah. Maka berlindunglah para anbiya daripada kejahatannya, sehingga berkatalah Nabi kita alaihi salatu wassalam Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafan falam yatlub minad dunya illa ma yatamahhadu khairuhu. Dan manakala adalah tabiat cenderung kepada syahwat yang memotong bagi jalan Allah, dan adalah harta memudahkan baginya syahwat dan alat kepada yang syahwat, niscaya besarlah bahaya pada barang yang lebih ia di atas kadar kebutuhan. Maka berlindunglah para anbiya daripada kejahatannya harta, sehingga berkatalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Allah, jadikan akan qut ali Muhammad kafafan, sebatas kebutuhan, maka tidak mencari ia daripada dunia kecuali barang-barang yang semata-matalah kebaikannya. Tabiat bawaan manusia cenderung ikuti lagi keinginan selera nafsu, yang nafsunya nyokeh yang menggagalkan menjalani jalan Allah, sementara harta adalah fasilitas yang memudahkan pencapaian keinginan nafsu. Karenanya ke bahaya yang lebih di atas kadar kebutuhan, karena akan roh mempergunakan untuk petruk keinginan nafsu, sementara keinginan nafsunya ke yang biasa jauh dari jalan Allah. Sehingga para anbiya selalu melindung Allah daripada kejahatan harta, resiko-resiko buruk yang nabahatan melindung di para anbiya. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma ja'al quta ali Muhammad kafafan, ya Allah, jadikan kut kebutuhan pokok ali Muhammad kafafan, cukup kebutuhan, sehingga hana gecari dunia yang hana jelas dan pasti na nilai kebaikan je. Dunia yang na membawa kepada kebaikan hanya dunianya yang dicari, yang gemita. Dunia yang hana membawa kebaikan yang hana gemita, gebatasi diri. Waqal, dan berkata ia Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan,
dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan akan aku di dalam golongan orang-orang yang miskin. Nah, apa? Orang miskinnya letak kelebihan, sehingga Nabi nila kira berdalam golongan orang miskin. Dan pegali Aisyah dan tanya Nabi pun pegah, innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Orangnya tamang syurga segolong orang kaya 40 kharif, dan 500 tu lebih awal. Dia berahlam. Nah, hadis yang kita sahih li Hakim, wa inna ashqal ashqiya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Sungguh yang paling celaka orang yang celaka, orang yang mendapat dengan fakir di dunia dan azab akhirat. Yang paling buruk sih. Artinya yang paling baik adalah miskin yang baik. Yang paling buruk adalah miskin yang buruk. Orang miskin yang maksiat, yang jahat, yang cukup buruk. Manusia yang paling sial, manusia yang paling baik, orang miskin yang baik. Artinya kemiskinan ganyan kefadilah modal akhirat. Kebaikan ganyan tika kebaikan. Jadi hana perlu kecewa ini. Dengan kemiskinannya hana perlu kecewa. Manfaatkan kemiskinan. Artinya apabila dalam kemiskinan istiqamah di dalam kebaikan, yang adalah keberuntungan. Wasta'aza Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan berlindunglah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, wajnubni, jauhkan olehmu akan aku, wabaniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, bahwa kami menyembah akan segala patung. Dan maksud dia dengannya asnam adalah dua ini batu, dua batu emas dan perak. Nampak long dan long temah peng. Id rurbatun nubuwah ajallu min ayyukhsha 'alaiha an ta'taqidal ilahiyah fi syai'in min hadhil hijarah. Karena martabat kenabian lebih besar daripada bahwa ditakutkan di atasnya, bahwa dietikkan akan ilahiyah pada sesuatu daripada ini hijarah. Karena martabat Nabi yang jauh untuk takut dijadikan Tuhan batik. Tentu maksud yang maksud lain kaya pandang batinnya sebagai Tuhan. Jadi dalam ayatnya punya maksud tertentu kiban pengertian. Menjadi penyembah patung yang bermaksud dengan meh dan perak. Jadi makna tersendiri. Karena dalam posisi sifat nubuah nyo artinya resiko untuk ya petuhan patung yang jauh. Tetapi petuhan peng dalam arti yang lain nyan yang dimaksud, yang kemungkinan terjadi. Petuhan dalam arti yang lain, kemana petuhan etiket sebagai Tuhan. Tetapi perilaku katanya lebih mengutamakan dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan. Nya yang bahaya. Qad kafa qabla nubuwati ibadatuhuma ma'asugri. Karena sungguh memada sebelum nubuah ibadatnya beserta kecil. Karena ruh golom nubuah sendiri hana matau hana kita mah betul. Segolom nubuah manteng urangnya hana kita mah betul. Wa inna ma makna ibadatihima hubbuhuma wal iqtirar bihima war rukun ilahima. Dan hanya saja makna ibadat keduanya adalah cinta keduanya dan tertipu dengan keduanya dan cenderung kepada keduanya. Mana ibadat ke emas dan perak, ibadat ke peng, mana cinta, tertipu dan kenan fokus. Sehingga apabila sesuatu yang didorong oleh peng, pasti lebih diutamakannya dengan perintah Tuhan. Demi peng, tak tinggalkan menjunjung segala perintah Tuhan, menjauhi segala larangan Tuhan.
Yang haram yang larangan, yang kebaikan yang perintah. Tetapi kebaikan tak boleh ikut, larangan daling ke demi untuk mencapaikan keinginan mendapatkan harta. Jadi apa? Dalam perilaku dan sikap, kalau lebih tak perayuk harta dengan Tuhan, sehingga mempelikut Tuhan, nak tak arti segala aturan Tuhan demi untuk mendapat peng. Sehingga adanya demi peng terjadikan makhluk-makhluknya pada posisi Tuhan. Dia perintah orang yang lebih tak utamakan, larangan orang yang lebih tak peduli. Ini akibat peng. Berarti yang kamu menyembah pakai tak ubah agama. Tidak periksa karena terganggu oleh pikiran dan kesibukan untuk mengurus menghasilkan adanya. Sehingga perintah agama yang tinggal, ilmu pelikut, ibadat pelikut, demi peng, nyendika tertipu, yang ke mana Tuhan. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham, ta'isa walan ta'asya, wa idha syika falan taqasya. Binasalah hamba dinar, hamba emas, dan binasalah hamba dirham, itu perak. Ta'isa, binasa, walan ta'asya, dan tidak bangkit ia. Wa idha syika, dan apabila menusuk duri, falan taqasya, maka tidak tercabut ia. Jadi apabila sira orang kaji ke hamba peng, menuhankan peng, ka fokus ke harta dan ke peng, nyokah bahaya. Artinya bahaya yang hana sulit dari pengharapan pulih, sulit keluar dari hinan. Tapi ji mentambung-tambung aja, mentambung untuk kok balik arah yang sulit hat. Ini ibaratkan ate tetop hai tersebut. Duro te kaitan mengenyan han tersebut luar. Nyekeh menan apabila orang sudah memperhambakan diri kepada harta. Nyekeh yang hati-hati. Nyinan bahaya. Pudagalan bukti. Saya bukti kan. Letak orang beralasan menjauh dari agama, hanya peduli agama, tetapi ganyan lebih semangat dan fokus untuk mengurus kepentingan harta. Hartanya kan untuk memperkuat agama, tetapi dengan hartanya mempelikut agama dan leh agama. Fatabayyana, maka jelaslah anna muhibbahuma, maksudku orang yang menyintai keduanya itu abid bagi keduanya. Waman abada hajran fahuwa abidu sanam, dan orang yang beribadah akan batu maka dianya itu penyembah patung. Bal kullu man kana abdan li ghairillah fahuwa abidu sanam, malah tiap-tiap siman yang ada iaitu hamba bagi selain Allah, maka dia itu penyembah patung. Jelas bahawa orang yang pencinta harta jih ke orang yang ibadat ke harta. Pokok je iktikaf hina ni kan. Istiqamah. Kop istiqamah, disiplin. Cukup ke jaga hati. Yang perle bedah golong subuh bedah. Yang perle bedah tengah malam bedah demi harta. Kiban perle siap lakukan demi untuk mendapatkan harta. Tetapi untuk mendapatkan amal kebaikan, nyamnan baik bago badraw ada. Kepu gegop draw ada. Saya buka program ujung hana peng. Hana dia bergerak. Pihmi ujung na tanyan. InsyaAllah. Hana syok tu nah, hana khawatir tu kegagal. Pihmi dah pegah nyuku amalnya, kira ya. Dia nyan syok dah junya. Jalan bibi. Tinggal dah preh-preh alasan tu. Sing alasannya alasan je. Tapi menyertanya ke? Nama ni tu mangat beda. Tu mangat kerawai. Artinya dia merayu tak macam potensi. Tapi menyertanya penyembah Allah. Atas nama mendapat rida Allah, fahala ba Allah. Nyai ke, nyai yang paling semangat. Saya pegahnya na fahala. Jangan kawere.
Yo bere wa kira bere. Mana dia. Orang yang ke hamba bagi selain Allah, maka dianya itu penyembah patung. Main tihnang dah berapa? Bekna hal-hal yang selain Allah lebih utama dari Allah. Katakan hamba Allah, tugas kitanya memang pelayan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apabila keimanan nyan kaget, nyogolom hatikan. Mantap masalah dia. Cerita Nabi itu. Ada nama yang menyangkut dengan agama, nyana pun teruk Nabi. Cukup bersemangat. Gedangan ni. Langsung gedangan ni. Hana pun mana-mana. Tapi menyangkut dengan kebutuhan pribadi, tak berumun. Ai man qata'ahu dzalika anillah. Makna penyembah patung artinya si man yang memutuskan akannya man oleh demikian daripada Allah Ta'ala dan daripada menunaikan haknya Allah, maka dianya itu seperti penyembah patung. Orang yang gara-gara harta, gara-gara kebutuhan duniawi gepeliket Allah, hana gejalani jalan Allah, hana gejalani perjalanan ibadah gara-garanya, makanya taban lagi penyembah patung. Walaupun hana je kafir ke dia. Penyembah patung kafir. Kan kafir khafi. Nya syirik kan syirik je ke kafir, tapi syirik khafi. Syirik tu som. Wa huwa syirkun. Dianya itu syirik. Illa anna syirka syirkani. Kecuali sungguh syirik itu dua buah syirik. Syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. La yujibul khulud finnar. Hanai wajib akan kekal dalam neraka. Mana kekal dalam neraka? Ada habis batai siksaan keluar. Wa qallama yanfaku anhul mu'minun, dan sedikit terlepas daripadanya syirik khafi oleh orang beriman. Nya syirik khafi yang itu sama nyo makhluk langka ni orang. Mata begah menampu. Purma. Dua boh timo. Nak semangat peruh rola orang ni, nak semangat le kau peti nak masalah hai kau. Ya kau benar ke bulan. Ya. Hek terlepas. Tapi paling gad apabila bisa terlepaskan. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sungguhnya syirik khafi lebih tersembunyi daripada gerakan semut. Karena dia cinta ke hartanya, nyotesau. Arti jih mana tesom. Lo orang hana merasa cinta, tapi ibu cinta. Boleh dia kali tak buat bab mewah tentang hana cinta tadi. Padahal cinta, waktu terbukti tu. Beda, semangat juang jih beda. Ya, semangat juang ke ilmu beda. Semangat juang tu merempak peng. Cik beda je. Jaga-jaga tu beda. Ya. Mencoba ibadat, hai jaga-jaga api menyampungan tu. Tapi menyojek sit panen. Yo. Sip wat je boleh. Take apa ya sip wat. Yang baik ibadah. Lagi oleh Allah dodo. Ternyata yang perintah Allah beragama tetap ada yang napek. Wa syirkun jaliyun yujibul khuluda finnar. Dan syirik yang terang itu wajib ke dalam neraka. Jadi tidak Tuhan langsung patung. Tanya hana Tuhan tetap Allah. Tak akui. Lebih baik dan ibadat tetap tak akui. Cuma dalam sikap katanya lebih menyintai harta. Ini lagi persoalan dosa. Menggiring apabila menggiring ke dosa, bersambung-sambung. Menyuhanan berselamat oleh Allah, tidak ke penyebab teruk ke dia. Talum sampai hati tu. Baik timoh galak takoh you. Moh galak takoh you. Malah hati pedih lepas berat hawa tetap koh tu. Hai kadang menyonit hati hawa tu. Hati kala kan balik fikiran tu. Hai tim tulak oleh hati tu. Nangka kena jaga tobat hati yang jaga. Karena bergeser dia berhati level. Tanya tak buat kebaikan.
Pertama, gadah semangat. Gadah semangat nyan karena ibadah semangat warah lain. Nyan menyota apa panjang-panjang dah sambung-sambung. Ngebahu aju. Ngebahu ada aju. Taharap syurga, taharap hala akhirat. Ada nama kata harap hala akhirat. Nyan ada kagayu oleh Allah. Dalam sikap katanya aju tafwid. Tafwid nyan menjadi sikap katanya. Artinya sikap katanya. Tanya tak inginkan ki bayang jeroh ba Allah. Tanya hanta doa teh yang jeroh keroh. Karena apapun cerita yang menguntungkan katanya yang terbaik apabila katanya tak capai yang baik. Sementara yang baiknya katanya nya habis tak tepu. Karena katanya hana ahli ubat tentang ubat. Di saat dia sakit hana tepu, ubat teh yang paling menyembuhkan tanya. Habis tak tepu. Maka yang tak harapkan